Memang beda kelas sih, beda kelas. Beda kelas timnas Indonesia dengan timnas Malaysia. Diajakin tanding malah nggak ada kabar, nggak ada kejelasan. Indonesia ditantang timnas Uruguay malahan, ya kan? Negara sebelah memang beda kelas lah, beda kelas. Lawan kita itu sudah Uruguay, bos, bukan timnas ecek-ecek. Malaysia yang dulunya sok-sokan menolak tawaran Indonesia untuk bertanding, padahal semua tahu jika saat ini banyak tim besar yang sedang mengantri ingin bertanding melawan timnas Indonesia. Karena kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia yang sekarang bukanlah kekuatan yang sama seperti pada dulu kala. Christina Gonzalez yang bertemu langsung dengan Kemenpora, yaitu Dito Aryo Tejo, menjelaskan jika pihaknya sangat terbuka untuk persahabatan ini akan segera digelar. Pertandingan ini digelar pada bulan September, namun tentunya masih menunggu pergelaran pertandingan kualifikasi Piala Dunia Uruguay yang akan melawan Chile dan Peru pada kualifikasi Piala Dunia mereka di zona CONMEBOL. Dan mungkin jika pertandingan ini terrealisasi membutuhkan jadwal yang jelas antara kedua tim. Yang jelas, semuanya akan dipikirkan oleh PSSI dan soal rumus transfer dari para pemain timnas yang kita secara tidak langsung sudah mengikuti perkembangannya. Semoga saja para pemain tetap bisa fokus buat laga melawan Cina dan Jepang terlebih dahulu. Guys, perbedaan antara King Indo dan juga negara tetangga Biasi Kuning saat mendapatkan lawat untuk FIFA Matchday. Buset dah guys. Waduh cuy. Jauh banget guys ya, jauh banget guys. Untuk saat ini guys ya, King Indo secara tiba-tiba gitu ya mendapatkan tawaran uji coba dari negara Uruguay. Gokil nggak tuh? Buset dah, ya berbeda dengan negara tetangga guys yang sulit untuk mencari lawan guys. Kalau King Indo itu, King Indo yang mau dilawan gitu ya, King Indo yang dicari. Kayak kemarin aja ngelawan Rusia gitu ya. Saat ini Uruguay gitu yang memiliki rencana untuk uji coba dengan King Indo. Buset dah, udah otomatis beda dong. Rankingnya juga udah jauh banget. Kalau misalkan Cape Verde kan ranking 70-an ya. Kalau Uruguay ya tahu sendiri lah ranking berapa. Buset dah. Ya untuk negara tetangga jangan iri ya. Semoga aja guys Indo versus Uruguay segera terjadi. Amin, amin. Timnas Indonesia kini dapat tawaran uji coba lawan Uruguay. Yaps, Uruguay rencana akan gelar uji coba melawan Timnas Indonesia, di mana pertandingan ini akan masuk dalam FIFA Matchday. Lalu apakah Timnas Indonesia bisa mengalahkan Uruguay dengan skuad terbaik yang kita miliki saat ini? Yaps, pastinya kita tidak akan pernah lupa. Di tahun 2010, Timnas Indonesia itu pernah bertanding melawan Uruguay. Dan pertandingan ini berakhir dengan skor 7-1 atas kemenangan Uruguay. Di mana saat itu nama-nama besar dan nama-nama bintang hadir. Seperti Luis Suarez, Marcus Horizon, dan masih banyak lainnya. Apalagi yang bikin spesial di pertandingan 15 tahun yang lalu ini. Timnas Indonesia berhasil unggul duluan melalui gol cantik dari kaki Boa Solosa. Namun sayangnya Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Uruguay saat itu. Dan pertandingan berakhir dengan skor 7-1. Apakah jika rematch antara Timnas Indonesia melawan Uruguay saat ini akan berhasil dengan hasil 15 tahun yang lalu? Atau malah skuad Timnas Indonesia era Patrick Kluivert saat ini bisa memberi kejutan dengan mengalahkan Uruguay? Gini tak rasanya menjadi timnas paling hebat di Asia. Kemarin timnas Rusia, sekarang timnas Uruguay ingin kembali melakukan pertandingan uji coba menghadapi timnas Indonesia. Disclaimer dulu, timnas Uruguay pernah melakukan pertandingan uji coba menghadapi timnas Indonesia. Dulu ya. Dulunya, kipernya masih Marcus Horizon. Lupa tuh tahun berapa. Dan pemain-pemainnya saya pun lupa. Karena gua belum lahir, cok. Jadi, ya gak nonton lah. Apa benda nih, weh? 2010. Uruguay yang diisi oleh pemain-pemain bintang seperti Federico Valverde dari Real Madrid, Ronald Araujo dari Barcelona, Darwin Núñez dari Liverpool, dan masih banyak lagi. Nantinya kita akan melihat Darwin Núñez menari-nari di Gelora Bung Karno. Akankah Darwin Núñez akan ditengkel-tengkel oleh Justin Hubner Ramos dari Indonesia? Indonesia Uruguay. Hah, bener gak sih ini? Guys, katanya nih rumornya setelah Menteri Dito nih ketemu sama utusan dari Uruguay, mungkin itu bisa jadi ini kali ya, kedubesnya Uruguay yang mampir ke Kementerian Menpora. Katanya nih rumornya dia pengen teken untuk FIFA Matchday lawan Timnas Indonesia nih guys. Apakah dia jalan sendiri atau dia udah koordinasi nih sama Timnas Uruguay sana? Kalau emang ini rumornya bener, wah seru banget. Masih ada Núñez,
Masih ada Valverde di Uruguay, masih juga ada Ugarte tuh, pemain MU di Uruguay. Cemilan yang enak untuk Itses dan juga Hapner, dan juga mungkin ada Kevin Dix dan lainnya. Makin keren nih timnas Indonesia. Dan liputannya guys ya, usai Rusia, kini giliran Uruguay yang ingin uji coba lawan timnas Indonesia. Gimana menurut lo kejadian dan kenyataan? Coba tulis di kolom komen deh. Itulah berita bola 15 detik. Keren nih, keren. Bisa emang keren, juga dari Uruguay ke Asia Indonesia. Nolak Rusia malah ditantang timnas Uruguay. Inilah timnas Indonesia. Uruguay melalui duta besarnya bilang kalau mereka siap menggelar laga uji coba antara timnas Uruguay melawan timnas Indonesia. Mereka juga bilang kalau akan menurunkan skuad terbaiknya apabila itu memungkinkan. Ini menjadi hal yang menarik karena terakhir kali timnas Indonesia bertemu dengan timnas Uruguay pada saat uji coba di tahun 2010. Di mana saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 1-7. Kalau kalian gimana? Setuju nggak dengan rencana uji coba ini? Setuju aja. aja. Di tahun 2026 nanti Kelvin Verdong akan menekel Darwin Nunes? Oke, itu aja guys dari gua. Jangan lupa follow akun gua. Bye. Daripada lawan Malaysia. Fuyung Hai sudah mengumumkan nama-nama yang akan mengalami kekalahan di GBK tanggal 5 Juni nanti boy. Ini namanya adalah Fuyung Hai Calling. Mari kita bahas boy. Ini adalah nama-nama yang dipanggil oleh pelatih Branko Ivankovic. Kalian bisa screenshot foto ini boy. Agak susah ya, nama-namanya agak susah ya. Tapi di sini ada beberapa player to watch yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Yang pertama adalah kembalinya kapten Wulei Fuyung comeback. Hai, yaitu adalah Wulei yang di laga Wulei. pertama waktu kita kalah Doi kagak main boy. Dan juga iya. yang harus diwaspadai itu adalah striker mereka, yaitu si Darwin Nunes KW Super ini, yaitu adalah si Zhang Yuning. Terus jangan dilupain juga bek tengah mereka, yaitu adalah Tyus Browning yang pernah bermain di Everton, yang sekarang berpindah warga negara dari Inggris ke Fuyung Hai, yang dapat nama baru yaitu adalah Jiang Guangtai. Dan nama-nama lain terutama si kiper mereka yang waktu leg pertama lumayan kuat untuk shot stopping harus kita waspadai. Di sini ada cyword tipis-tipis dari pelatih mereka yaitu adalah Branko Ivankovic yang bilang kalau misalnya Indonesia lemah dari segi fondasi lokal. Iri nggak punya pemain Fondasi Serie A, lokal. iri. Gitu. Sekarang adalah tanggal 22 Mei, berarti kurang lebih 2 minggu lagi timnas Indonesia akan bertanding melawan Fuyung Hai. Semoga ini akan menjadi kemenangan supaya menjaga asa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 ini. Kalian optimis boy atau enggak nih? Optimis lah. Terima Optimis. kasih brother, jangan lupa di follow habis follow juga timnas selanjutnya. Bye. Ini dia guys, nama-nama pemain Cina yang akan hadapi timnas Indonesia di GBK pada laga krusial, laga penentuan, laga hidup mati timnas Indonesia. Kira-kira siapa aja nih yang waktu diwaspadai? Kita bahas. Gaskan! Timnas Cina telah mengumumkan 27 nama yang dipanggil oleh Branko Ivankovic untuk menghadapi timnas Indonesia di GBK tanggal 5 Juni. Sebenarnya nggak banyak perubahan guys dari skuad timnas Cina yang kalahkan timnas Indonesia di Qingdao. Masih ada kiper andalan timnas Cina, Wang Dalai, pemain bertahan ada Jiang Guangtai, dan nama-nama yang patut diwaspadai ada Zhang Yuning, kembarannya Darwin Nunes, penyerang andalan timnas Cina yang ngebobol gawang Martin Paes di Qingdao. Tapi nggak ada nama Bahram Abduweli, pemain andalan timnas Cina yang juga mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Kabarnya sih nggak dipanggil karena lagi kena sanksi larangan bermain karena habis mukul lawan. Selain itu ada penyerang senior, penyerang veteran berumur 33 tahun, Wulei. Sangat diandalkan dengan segudang pengalaman, 99 caps dengan raihan 36 gol, salah satunya ke gawang timnas Indonesia waktu masih dikawal sama Imade Wirawan. Woi, udah tahun berapa itu ya? Selain Lama pemain banget, veteran, lama. timnas Cina juga punya wonderkid, pemain muda berusia 18 tahun, Wang Yudong. Anak muda satu ini bahaya guys, catat guys, bahaya guys. Udah mencetak 9 gol dari 18 penampilannya bersama timnas Cina. Selain kekuatan individu yang patut diwaspadai oleh timnas Indonesia, timnas Cina juga memiliki kecepatan dan kecerdasan secara tim. Semoga aja Jay Itzes dan kawan-kawan dapat memberikan yang terbaik di lapangan karena mengingat ini laga yang sangat penting, laga hidup mati yang menentukan nasib timnas Indonesia apakah lanjut ke round 4 atau mengubur mimpinya untuk bermain di Piala Dunia 2026. Menurut kalian siapa lagi nih kira-kira pemain timnas Cina yang patut diwaspadai? Tulis kolom komentar. Yang lupa di follow untuk mengikuti update timnas berita bola supporter Indonesia. Di follow. Gaskan! Ya semuanya harus kita waspadai teman-teman. Kita jangan jumawa, jangan sombong
kita fokus pada tim kita untuk memenangkan pertandingan lawan Cina. Ya memang kita beda level teman-teman ya mengenai pertandingan dengan Uruguay. Sementara kita itu kalau bertanding dengan Malaysia ada aja banyak sekali alasan-alasan yang dipakai oleh mereka. Ya, banyak sekali alasan. Ada sibuk lah, ada segala macam. Padahal kalau dilihat ranking FIFA juga beda. Ya, level kita memang beda. Kita lawannya memang harus Uruguay lah. Uruguay gitu. Bukan capek Verdi, bukan. Dan seharusnya PSSI sudah bisa melihat itu semua. Udahlah, jangan ngajuin diri lagi untuk melawan Malaysia. Jangan. Biarkan nanti dia ngemis-ngemis lawan kita gitu doang aja. Sementara hari ini fokus kita adalah round 3 Piala Dunia lawan Cina teman-teman ya. Kita fokus itu dulu, baru kemudian kita akan melawan tim-tim untuk kalender FIFA seperti siapa ya. Kemarin rencana ada Rusia, ada Uruguay ya, tentunya kan jauh kan. Ranking FIFA-nya dengan Malaysia juga jauh kan. Silahkan tulis di kolom komentar.